Nasib kekal. Renungan diinspirasi dari Kisah Para Rasul, bab 4, ayat 1 sampai 12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka menangkap kedua rasul itu dan menjebloskan mereka ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Namun, di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keesokan harinya, para pemimpin, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yao Ming, pebasket pria legendaris asal Tiongkok, tampan dan cangkung. Tinggi badannya mencapai 229 cm. Bagi penggemar olahraga basket, siapa yang tidak mengenalnya? Yao memperkuat tim nasional basket Tiongkok dalam 3 olimpiade dan mendapat kehormatan membawa obor olimpiade tahun 2008 di Beijing. Yao masuk dalam 8 daftar pemain All-Star dalam 8 musim NBA, serta terpilih dalam All-NBA Team atau pemain terbaik selama 5 kali. Yao dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang juga pebasket profesional. Ketika berusia 13 tahun, Yao kecil sudah menghabiskan rata-rata 10 jam sehari untuk berlatih basket dalam timnya. Sederet prestasi dan gelar diraihnya. Yao sudah tahu tujuan hidupnya sejak dia kecil. Bagaimana dengan kita? Apakah sedari kecil kita sudah tahu apa tujuan hidup kita? Apa saja usaha yang sudah kita lakukan untuk meraih tujuan tersebut? Sebagai umat beriman,
kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu hidup kekal bersama Bapa di surga. Untuk nasib kekal, kita harus tahu pasti bagaimana cara meraihnya. Tidak boleh tebak-tebak. Kita butuh orang yang paham tentang surga, yang memberitahu kita syarat dan cara meraihnya. Orang yang tahu hal tersebut tentu orang yang datang dari surga, yaitu Yesus Kristus, bukan sembarang orang. Tentunya, hadiah surga bukan karena usaha kita semata, namun tidak terlepas karena kasih karunia-Nya juga. Yesus turun ke dunia karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Hanya Dia satu-satunya manusia di bumi yang tahu tentang surga. Dia adalah pemberian Allah bagi kita, yang menuntun ke arah tujuan hidup kita. Dalam hidupnya bersama para rasul, di tengah-tengah umat-Nya, Yesus selalu berbelas kasih dan taat pada kehendak Bapa, bukan kehendak-Nya sendiri. Relasi dengan Bapa-Nya begitu erat. Yesus tidak pernah terpisah dari Bapa-Nya, sehingga Dia tahu apa yang menjadi kehendak-Nya. Sudahkah kita juga mengerti dan melakukan kehendak Bapa? Berapa banyak perbuatan kasih yang sudah kita lakukan bagi sesama kita? Marilah berdoa. Bapa, kami mohon tuntunan-Mu dalam menyusuri kelok-kelok hidup ini, agar di garis akhir hidup kami nanti, kami boleh Kau izinkan bersatu dengan-Mu dan para kudus di surga. Amin.